Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran matematika. Hari ini kita masih mempelajari bab ketiga, yaitu bab tentang relasi dan fungsi. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke materi inti hari ini, Ustazah akan mengajak kalian untuk mengingat kembali materi tentang relasi dan fungsi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Oke, kalian perhatikan contoh berikut. Diketahui himpunan A, yaitu anggotanya 4, 9, 16, 25, dan himpunan B, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, dihubungkan oleh relasi kelipatan dari. Tuliskan penyajiannya dalam bentuk diagram panah. Nah, anak-anak, seperti yang sudah kalian pelajari bahwa dalam menyajikan suatu relasi itu ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan diagram panah, yang kedua dengan himpunan pasangan berurutan, dan yang ketiga dengan diagram kartesius. Untuk contoh soal di sini diminta untuk menyajikan relasi dalam bentuk diagram panah. Yang pertama kita tuliskan dulu untuk himpunan A-nya, yaitu anggotanya adalah 4, 9, 16, dan 25. Kemudian himpunan B dengan anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Lalu untuk himpunan A dan himpunan B itu dihubungkan oleh suatu relasi, yaitu kelipatan dari. Oke, di sini kita mulai menghubungkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B sesuai relasi yang diminta. Kita mulai dari angka 4. Angka 4 di sini dihubungkan dengan angka 1 karena 4 merupakan kelipatan dari 1. Selanjutnya 4 juga merupakan kelipatan dari 2. Dan berikutnya 4 juga merupakan kelipatan dari 4. Kemudian untuk 9 merupakan kelipatan dari 1. Kemudian 9 juga kelipatan dari 3. Selanjutnya untuk 16 merupakan kelipatan dari 1, 2, dan 4. Dan berikutnya 25 merupakan kelipatan dari 1 dan 5. Oke, sekarang diagram panahnya sudah jadi. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah relasi di samping merupakan fungsi? Jelaskan beserta alasannya. Kalian masih ingat bagaimana suatu relasi disebut sebagai fungsi? Ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang pertama adalah setiap anggota A itu harus memiliki pasangan di anggota B. Kemudian syarat yang kedua, setiap anggota himpunan A itu harus memiliki tepat satu pasangan dengan anggota di himpunan B. Nah, anak-anak, dari kedua syarat tersebut, apakah diagram panah yang sudah kita buat tadi memenuhi kedua syarat tersebut? Untuk syarat yang pertama, anggota himpunan A semuanya memiliki pasangan di anggota himpunan B. Syarat yang pertama terpenuhi. Tetapi untuk syarat yang kedua tidak dapat dipenuhi. Karena apa? Karena di sini anggota di himpunan A itu mempunyai lebih dari satu pasangan dengan anggota himpunan B. Jadi di sini jawabannya adalah relasi di samping bukan fungsi. Karena apa? Karena anggota himpunan A mempunyai lebih dari satu pasangan dengan anggota himpunan B. Sampai di sini bisa dimengerti ya untuk membedakan mana relasi yang disebut sebagai fungsi dan mana relasi yang tidak bisa disebut sebagai fungsi.
Oke, kita ke contoh berikutnya. Diketahui himpunan A, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan India. Kemudian himpunan B, Jakarta, New Delhi, Manila, Kuala Lumpur, Tokyo, Bangkok, dan London. Dihubungkan oleh relasi beribu kota di. Tuliskan penyajiannya dalam bentuk diagram panah. Oke, yang pertama kita tuliskan dulu anggota-anggota dari himpunan A dan himpunan B. Anggota himpunan A yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan India. Kemudian anggota himpunan B adalah Jakarta, New Delhi, Manila, Kuala Lumpur, Tokyo, dan Bangkok. Oke, anak-anak bisa kalian perhatikan di situ bahwa untuk himpunan A itu merupakan himpunan dari nama-nama negara. Kemudian himpunan B merupakan himpunan nama dari suatu ibu kota negara. Selanjutnya, himpunan A dan himpunan B kita hubungkan dengan suatu relasi yang relasinya adalah beribu kota di. Nah, sekarang kita hubungkan satu persatu anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Kita mulai dari Indonesia. Indonesia beribu kota di Jakarta. Kemudian Malaysia itu beribu kota di Kuala Lumpur. Selanjutnya Thailand beribu kota di Bangkok. Filipina beribu kota di Manila. Dan India beribu kota di New Delhi. Pertanyaan berikutnya, apakah relasi di samping merupakan fungsi? Jelaskan beserta alasannya. Oke, anak-anak kalian perhatikan. Tadi fungsi memiliki dua syarat, ya. Jadi suatu relasi bisa disebut fungsi jika memenuhi dua syarat. Yang pertama, setiap anggota A itu mempunyai pasangan dengan anggota himpunan B. Berdasarkan diagram panah, sudah terlihat bahwa setiap anggota A mempunyai pasangan dengan anggota himpunan B. Kemudian syarat yang kedua, setiap anggota himpunan A memiliki tepat satu pasangan dengan anggota himpunan B. Kalian perhatikan pada diagram tersebut bahwa masing-masing anggota A hanya memiliki satu pasangan dengan anggota pada himpunan B. Jadi untuk syarat kedua terpenuhi juga. Sehingga di sini jawabannya relasi di samping merupakan fungsi karena setiap anggota himpunan A mempunyai tepat satu pasangan dengan anggota himpunan B. Nah, anak-anak, demikian dari dua contoh ini, Ustazah harap bisa membuat kalian mengingat kembali materi yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai relasi dan juga tentang mengenai materi relasi yang bisa disebut sebagai fungsi. Nah, untuk hari ini materi yang akan kita pelajari adalah daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil suatu fungsi. Nah, di sini coba kalian perhatikan diagram panah. Nah, diagram panah tersebut Ustazah ambil dari contoh yang sebelumnya telah kita pelajari tadi, yaitu himpunan A dengan nama-nama negara dan himpunan B dengan nama ibu kota dihubungkan dengan relasi yaitu beribu kota di. Nah, anak-anak, di sini pada suatu fungsi itu dikenal adanya suatu daerah, ya. Ada 3 nama daerah di sini, ada daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil. Apa itu daerah asal? Nah, di sini daerah asal itu disebut juga sebagai domain. Nama lain dari daerah asal adalah domain. Daerah asal adalah daerah yang memuat anggota himpunan pertama dari suatu fungsi, diletakkan di sebelah kiri. Jadi, untuk diagram panah di sini,
bisa kalian lihat bahwa ada dua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Himpunan A terletak di sebelah kiri dan himpunan B terletak di sebelah kanan. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa untuk daerah asal dari kedua himpunan ini adalah himpunan A. Jadi bisa dituliskan daerah asal atau domain adalah himpunan A dengan anggotanya yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan India. Ini yang pertama adalah mengenai daerah asal. Selanjutnya yaitu daerah kawan atau bisa juga disebut dengan kodomain. Adalah daerah yang memuat anggota himpunan kedua dari suatu fungsi, diletakkan di sebelah kanan. Jadi untuk diagram panah di sini yang berperan sebagai daerah kawan atau kodomain adalah himpunan B. Jadi bisa dituliskan daerah kawan atau kodomain adalah himpunan B dengan anggotanya yaitu Jakarta, New Delhi, Manila, Kuala Lumpur, Tokyo, dan Bangkok. Nah, selanjutnya untuk daerah hasil, apa itu daerah hasil? Daerah hasil atau bisa juga disebut dengan range adalah daerah yang memuat anggota kodomain yang berpasangan dengan domain. Jadi di sini daerah hasil itu merupakan anggota yang memuat apa tadi? Anggota daerah kawan yang berpasangan dengan anggota pada daerah asal. Coba kalian perhatikan di himpunan B, anggota yang berpasangan dengan anggota daerah asal adalah Jakarta, New Delhi, Manila, Kuala Lumpur, dan Bangkok. Nah, sudah Ustazah tandai dengan tanda warna orange di situ ya. Oke, selanjutnya bisa ditulis bahwa daerah hasil atau range adalah himpunan H. Di sini Ustazah misalkan sebagai himpunan H. Dengan anggotanya adalah Jakarta, New Delhi, Manila, Kuala Lumpur, dan Bangkok. Kalau ada yang bertanya kenapa Tokyo tidak dituliskan dalam daerah hasil? Nah, alasannya karena Tokyo di sini dia tidak mempunyai pasangan dengan anggota pada himpunan A, sehingga Tokyo bukan termasuk dalam daerah hasil atau range. Bagaimana anak-anak sampai di sini bisa dimengerti mengenai daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil dari suatu fungsi? Bisa ya. Jadi kalau daerah asal itu merupakan daerah yang ada pada himpunan A. Kemudian untuk daerah kawan atau kodomain itu pada himpunan B. Sedangkan untuk daerah hasil atau range itu merupakan daerah yang memuat anggota kodomain yang berpasangan dengan anggota domain. Nah, contoh berikutnya agar kalian lebih memahami lagi tentang daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil. Nah, di sini ada diagram panah, yaitu himpunan A dan himpunan B yang merupakan suatu fungsi. Di mana anggota himpunan A adalah P, Q, R, dan anggota himpunan B yaitu 1, 2, 3, 4. Coba kita tentukan sama-sama yang mana ada daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil. Kita mulai dari daerah asal. Tadi daerah asal adalah daerah yang terletak di sebelah kiri atau daerah yang memuat anggota himpunan pertama. Di sini anggota himpunan pertamanya adalah himpunan A. Jadi daerah asal atau domain adalah himpunan A dengan anggotanya P, Q, R. Selanjutnya untuk daerah kawan
atau kodomain itu merupakan himpunan kedua dari suatu fungsi. Di sini himpunan keduanya adalah himpunan B. Jadi daerah kawan atau kodomainnya adalah B dengan anggota himpunannya yaitu 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya kita cari daerah hasilnya. Nah, daerah hasilnya di sini coba kalian perhatikan dulu. Pada diagram panah tersebut, dari daerah asal yaitu PQR itu berpasangan satu ya, tepat satu dengan anggota pada himpunan B yaitu P dengan 1, Q dengan 3, dan R dengan 2. Jadi di sini untuk daerah hasil adalah himpunan H dengan anggotanya yaitu 1, 2, dan 3. Jadi 4 tidak diikutkan dalam daerah hasil. Karena apa? Karena 4 dia tidak mempunyai pasangan dengan anggota himpunan A. Oke, selanjutnya contoh berikutnya. Ada himpunan A dengan anggota 1, 2, 3 dan himpunan B dengan anggota A dan B. Kita tentukan daerah asal atau domain dari diagram panah tersebut. Domainnya adalah himpunan A, di mana anggotanya yaitu 1, 2, 3. Selanjutnya, untuk daerah kawan atau kodomain itu adalah himpunan B dengan anggotanya A, B. Lalu untuk daerah hasilnya bagaimana? Kalian lihat di situ bahwa anggota himpunan pada himpunan B atau yang disebut juga dengan kodomain yang berpasangan dengan anggota pada domain adalah A dan B. Jadi A dan B di situ semuanya memiliki pasangan dengan anggota himpunan A atau anggota daerah asal. Jadi anak-anak di sini untuk daerah hasil atau range adalah himpunan H dengan anggotanya A dan B. Bagaimana anak-anak? Semakin mengerti ya untuk menentukan daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil dari suatu fungsi. Berikutnya untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini, yang pertama yang perlu kalian ingat bahwa daerah asal atau domain itu merupakan daerah yang memuat anggota himpunan pertama dari suatu fungsi, biasanya diletakkan di sebelah kiri. Kalau digambarkan dalam diagram panah yang merupakan domain itu merupakan diagram panah sebelah kiri. Selanjutnya, daerah kawan atau kodomain adalah daerah yang memuat anggota himpunan kedua dari suatu fungsi dan letaknya yang di sebelah kanan. Selanjutnya, daerah hasil atau range adalah daerah yang memuat anggota kodomain yang berpasangan dengan domain. Jadi kalian ingat-ingat bahwa nama lain dari daerah asal itu adalah domain, kemudian nama lain dari daerah kawan itu kodomain, dan nama lain dari daerah hasil itu adalah range. Dimana untuk menentukan range kalian lihat anggota himpunan dari kodomain yang berpasangan dengan anggota pada domain atau daerah asal. Nah, baik anak-anak, sekian penjelasan Ustazah hari ini. Semoga penjelasan yang Ustazah sampaikan ke kalian bisa kalian mengerti dengan baik, dan ilmu yang kalian dapatkan hari ini semoga juga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.